Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak di channel Al Barokah. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi seputar beton ya. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana dan cara ataupun proses dalam pembuatan kusen serut sebagaimana contoh di depan ini. Ini adalah kusen serut yang sudah jadi Pak ya. Hasilnya sangat mulus, terjamin ini sudah anti rayap dan juga tahan apa Pak? Intinya bukan tahan banting Pak. Kalau dibanting ini otomatis akan pecah Pak ya. Intinya ini akan puluhan juta tahun pun tidak akan termakan rayap Pak. Intinya bahannya sangat kokoh dan sangat bagus sekali untuk kusen gawang pintu ataupun jendela. Ini sangat rekomendasi Pak ya. Namun untuk cara pembuatannya langsung saja kita bahas ke video ini Pak. Oke Pak, dalam proses pembuatan gawang serut ataupun kusen serut yang biasa kita pakai ataupun kita pasang di jendela ataupun di gawang pintu, sebenarnya ini sama Pak ya. Cara-caranya ini sama, prosesnya ini sama seperti video-video kami yang dari awal itu. Dari semua bentuk yang kita buat itu semua prosesnya sama Pak, cuman bentuknya yang berbeda Pak ya. Dari pembuatan kusen serut, lisplang dan balok semuanya itu sama. Dari yang pertama itu penataan pasir, terus tahap penyiraman dasar, kemudian cara pemasangan kawat baja, kawat besi, itu semuanya sama Pak, cuman bentuknya yang berbeda. Dari segi pencampuran air, semen dan pasir itu semuanya sama. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi Pak ya. Untuk semua bahan-bahannya apa yang kita gunakan itu bisa langsung dicek video sebelumnya Pak ya. Jadi proses selanjutnya Pak yaitu pemolesan di setiap sisi-sisi samping permukaan cetakan yang dibaluri dengan cairan oli bekas ya Pak ya. Ini berguna untuk nantinya saat kusen sudah jadi, sisa-sisa semennya itu tidak menempel, biar mudah terlepas dari meja cetakan Pak. Ini adalah cara kami agar sisa-sisa semen tidak menempel Pak ya. Oke, pada tahap selanjutnya yaitu proses pengadukan semen, pasir dan air. Kemudian nantinya akan disirami dari ujung sana sampai ke ujung sana Pak ya. Nah, sampai ujung sana Pak. Ini panjang kusennya kurang lebih 6 meter yang akan kita potong menjadi 3 bagian nanti Pak. Sebagaimana hasilnya sudah jadi yang depan ini Pak ya. Hasilnya sudah mantap, mulus dan sempurna. Dan intinya ini sudah tahan rayap, anti rayap, kokoh dan licin, mulus Pak ya. Oke, di situ kita sudah mempersiapkan proses pengadukan pertama, yaitu pengadukan pencampuran air, semen dan pasir. Ukurannya dengan ukuran berapa Pak? 6 ember pasir. Dengan ukuran untuk campuran pertama itu yang akan kita sirami pertama kalinya di sini, yaitu dengan ukuran 6 ember pasir, 4 semen, 4 ember semen dan air secukupnya. Air 2 ember, 2 ember setengah. Airnya itu kita sesuaikan saja Pak ya. Itu
sebenarnya bukan cuma 6 ember Pak ya untuk pasirnya, dan semennya bukan cuma 4 ember. Sesuaikan dengan panjang kusen yang kita buat, ataupun sesuaikan dengan sebesar ataupun sekecil apapun bahan yang akan kita buatkan Pak ya. Oke, di situ sudah lanjut pada proses pengadukan, dan kita akan tunggu sampai proses penyiramannya di sini Pak ya. Oke, mantap, lanjut Pak. Oke Pak, di sini kita sudah masuk atau mulai dalam tahap penyiraman pertama dari campuran semen, air dan pasir yang akan kita sirami ke seluruh permukaan pasir yang sudah dibentuk menjadi kusen. Dan kita lanjut saja Pak ya. Baik Pak, jadi proses selanjutnya yaitu proses pemasangan kawat besi di atas permukaan cairan semen yang sudah kita sirami pada tumpukan pasir tadi. Tahap selanjutnya yaitu proses pemasangan kawat. Kawat di sini berguna sebagai cetakan nantinya apa? Jadi kawat di sini berfungsi untuk memperkokoh cetakan ataupun hasil jadi agar kusen semakin kuat, dan juga berfungsi sebagai mencegah patah ya, mencegah kusen terhindar dari pecah. Oke, mantap. Jadi kawatnya di sini dipasang per 2 meter Pak ya, per 2 meter sampai ujung sana. Kenapa harus per 2 meter? Karena di sini pesanannya minta dibuatkan per 2 meter. Nanti di ujung kawat di sini, yang di sini nanti kita akan potong seperti hanya yang di sini Pak ya. Nah, ini kan potongan. Berarti dari potongan sini sampai ke sana itu panjangnya 2 meter. Pada proses pemasangan kawatnya di sini, ini jangan salah sangka dulu Pak ya. Ini posisi awalnya kawat memang ada agak ke bawah Pak ya. Namun nanti ini akan kita gosok ataupun kita lumuri dengan semen lagi. Nanti ketika digosok-gosok itu Pak, otomatis kawatnya di sini akan terangkat sendiri ke atas. Jadi posisi kawatnya nanti akan berada di tengah-tengah. Berada di sini Pak, ya berada di sini. Tadi ini kan ada di sini, ketika digesek nanti ini akan posisi berpindah ke sini. Seperti itu. Oke, Pak. Jadi kenapa Pak, untuk setiap malamnya saat ini kita masih memfokuskan untuk dalam proses pembuatan kusen serut, karena memang banyaknya dari permintaan. 75% itu rata-rata banyak yang memesan kusen serut, dan kami juga melayani pemesanan-pemesanan yang lain. Seperti contoh displang yang sudah jadi yang ada di samping kanan itu kalau ada kesempatan langsung dibuatkan. Namun untuk saat ini proses paling banyak kita buat itu adalah proses pembuatan kusen serut, karena memang banyak sekali konsumen-konsumen yang memesan kepada kita Pak ya. Alhamdulillah sudah dari berbagai macam desa, perkotaan, banyak yang sudah memesan kepada kami, alhamdulillah. Dan ini semua merupakan pesanan semua Pak, bukan dibuat untuk stok. Namun setelah jadi ini langsung kita antarkan ke alamat tujuan, ataupun bisa langsung dijemput oleh sang konsumen ke sini Pak ya, ke alamat yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Tinggal klik aja linknya Pak, langsung tertuju ke bengkel beton kami di sini Pak. Oke Pak, lanjut. Kita lanjut pada tahap berikutnya, tetap di proses pembuatan gawang cor serut. Nah, jadi itu dia Pak ya. Jadi sisa-sisa semen yang mencair ke samping itu kita gosok lagi Pak ya, ke dalam cetakan untuk menutupi kawat-kawat yang kita pasang tadi Pak. Otomatis ketika digosok begitu kawatnya itu langsung terangkat Pak ya, terangkat ke posisi tengah, tidak berada di bawah lagi Pak ya. Bisa kita perhatikan
di depan ini Pak ya. Dan ini dilakukan sepanjang kusen yang kita buat Pak. Oke, mantap. Kita lanjut pada proses selanjutnya Pak. Oke Pak, ini kita sudah masuk kepada proses penyiraman yang dilakukan secara bertahap dan pendorongan pencetak kusen serut yang nantinya juga akan dilakukan secara bertahap Pak, hingga nanti akan membentuk kusen 80% jadi dan akan dilanjut pada tahap ataupun proses finishing. Jadi pada kali ini yaitu tahap penyiraman campuran air, semen dan pasir yang diaduk secara merata dengan tekstur agak sedikit kental ya, agak sedikit kental yang disiramkan kepada media cetak. Kemudian nanti didorong dengan alat yang sudah terpasang siap dorong yang sudah berada di ujung sana Pak ya. Oke baik Pak, pada proses selanjutnya yaitu proses penyiraman yang dilakukan secara bertahap dari campuran air, semen dan air yang diaduk merata hingga membentuk tekstur agak sedikit mengental ya. Lalu kemudian didorong menggunakan alat pencetak kusen yang sudah terpasang rapi di ujung sana Pak. Hal ini dilakukan secara bertahap Pak ya, tahap ke-1, tahap kedua, dan tahap selanjutnya Pak ya, tahap seterusnya dengan tekstur campuran semen, air, dan pasir itu adukannya tetap sama Pak ya, dituangkan dengan tekstur agak mengental dan dilakukan secara bertahap hingga nantinya membentuk kusen 80% Pak ya. Setelah membentuk 80%, nanti kita akan masuk pada tahap yaitu proses finishing untuk membuat cetakan kusen serut tampak lebih halus, licin, dan sempurna Pak. Karena untuk membuat finishing yang bagus itu ada rahasia tertentu Pak, makanya jangan sampai terlewatkan video-video ini Pak ya. Jadi Pak, proses ini dilakukan secara bertahap ataupun dilakukan secara berulang-ulang hingga nantinya membentuk 75% sampai 80% dan nantinya akan dilanjutkan kepada proses finishing Pak ya. Oke mantap. Nah, oke Pak, ini kita sudah masuk kepada proses finishing, yaitu proses penghalusan seluruh permukaan. Ini masih pada proses finishing yang pertama, yang kita lumuri dengan campuran air, semen dan sedikit pasir. Kenapa harus pasirnya sedikit? Agar cairan semen tersebut menjadi lebih halus. Ini masih proses pada finishing pertama dan kita langsung intai ataupun kita intip bagaimana hasilnya. Itu adalah hasilnya. Nah, pada proses selanjutnya di sini kan masih ada lubang-lubang kecil-kecil ataupun membentuk pori-pori. Nantinya di sini kita akan tutup dengan apa? Kita akan tutup dengan taburan semen. Ini sudah mendekati 85% jadi. Tinggal menunggu proses finishing kedua. Oke. Jangan bingung.
Masih lama. Terus. Agak. Mana? Ayo Pak, bagaimana hasilnya Pak? Bagaimana hasilnya Pak? Sudah mulus ya. Mantap. Cukup 2 finishing kusen serut langsung jadi Pak. Oke, mantap.